Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Masih di hari Minggu 20 September 2020, Golden Hour volume 53. Siang ini kita ngobrol sama sahabat saya, Mas Dr. Mahir Bayasut. Ini teman bercanda, teman inspiratif, teman kerja bareng ya, dan baru kali ini kita ada kesempatan buat ngobrol bareng. Jadi buat teman-teman yang nanti mau ngobrol tentang CSR, tentang banyak hal. Kebetulan beliau ini S3-nya itu ambil CSR dan sekarang juga memang aktif di beberapa organisasi bicara tentang narasi yang sama begitu. Dan siang ini kita akan ngobrol tentang ekosistem Reka Cipta, tantangan dan momentum ya. Kita masih tunggu kehadiran yang mulia Dr. Mahir Bayasut. Ya, kita tunggu. Saya coba WhatsApp dia dulu ya. Oke, ini dia sudah bersama Dr. Mahir Bayasut yang mulia. Oke, saya invite udah datang deh nih. Oh bentar, ini harus gini ya? Wah, kebalik. Boy, Iya. balik boy. Gue harus begini nih kalau lu begini. Bentar, baik. Iya, itu dia. Inilah kalau namanya pemula, boy. Bisa aja. Kan gini udah kayak yang mulia nih, udah keren, udah kayak sultan nih. Kita mau berguru ini, mau jadi muridnya Bro Taufan dulu. Assalamualaikum, bro. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bro, thank you udah mau diajak ngobrol di Golden Hour nih, volume ke yang 53. Siang ini kita akan ngobrol sama teman-teman. Kali ini kayaknya kita ngobrol agak sedikit serius karena gue kalau ngomong sama abang ini ngomong dikit langsung diolah. Ini kayak pabrik kata-kata dia. Kita nggak bisa dalam kondisi baik-baik saja. Oke, anyway, teman-teman, Bang Mahir Bayasut ya, Dr. Ing Mahir Bayasut, MMCSR tuh. Jadi sampai kapanpun di mana ada CSR ada Bang Mahir ya. Jadi udah melekat begitu kayak istrinya. Jadi teman-teman, Bang Mahir menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Trisakti. Beliau ambil memang fokusnya di CSR. Lalu saat ini beliau adalah entrepreneur juga, lalu seorang aktivis juga. Pokoknya semuanya itu ada di Bang Mahir. Makanya saya panggil dia Bang Yang Mulia, karena Yang Mulia itu ada semua gitu. Biarin, Boy, ini bagian gue ngomong ya. Betul. Oke, teman-teman, Bang Mahir ini juga merupakan Region DKI Jakarta of Real Estate Indonesia, DPD RE DKI Jakarta, Vice Chairman, masih bertugas di 2017 sampai 2020, lalu juga sebagai ketua dari Forum CSR DKI Jakarta, Head of Committee CSR dari Kadin DKI Jakarta, dan yang saat ini masih juga bertugas beliau sebagai Head of Compartment dari CSR juga, tapi kali ini di BPP HIPMI ya, di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi sosok yang lengkap, masih muda, udah doktor, aktivis, kaya raya, insya Allah masuk surga. Wah, pokoknya amin, keren deh gitu. Amin ya rabbal alamin. Udah ya. Gue tau lo lagi nahan nih, tapi nanti dulu aja. Betul. Nah, teman-teman, saya sama Bung Mahir akan ngobrol tentang satu topik ya, atau satu wacana yang mungkin baru disampaikan, dideklarasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, adanya inovasi platform Reka Cipta. Nah, beliau ini salah satu tim akselerasi dari platform ini. Nah, jadi kita akan ngomongin pendidikan, akan ngomongin inovasi, kita akan ngomongin digital, akan ngomongin sosial, SDM dan sebagainya. Bro, silakan bro. Kita baru nih, ente baru ngobrol, baru boleh ngomong. Silakan. Ntar gue pakai kacamata dulu biar siap-siap.
Nah, itu tadi awalnya tuh gue mau nanya, Bro Tovan, kalau gue mau beli kacamata itu di mana? Karena gue ngelihat kegantengan gue itu kalau lihat pakai kacamata itu bisa mengimbangi lah. Nah, ini gantengnya paripurna kalau kayak gini Bro Taufan nih. Jadi teman-teman Masya Allah. semuanya sebagai perkenalan, Bro Taufan ini salah satu mentor, suhu dan juga bos semuanya segalanya lah. Ibarat kalau bahasa orang dulu tuh Bro Taufan sebagai yellow page saya. Jadi kalau saya mau kemana bertanya dan lain sebagainya, Bro Taufan ini salah satu orang ke-26 jadi panutan saya. Kenapa 26? Karena 1 sampai 25 nabi saya, Bro Taufan. Masya Bro Taufan yang ke-26. Gitu. Jadi balik lagi tadi terkait dengan Reka Cipta, sebenarnya ini adalah hal yang baru, hal yang apa ya bisa dibilang menjadi mungkin Bro Taufan juga alhamdulillah bisa ikut terlibat hadir juga dalam ciptaan itu. Jadi memang kalau dari hasil diskusi ataupun hasil penelitian dari McKinsey ada 3 saat ini revolusi 4.0 yang sedang berkembang. Pertama, McKinsey melihat dengan situasi seperti ini adanya localized world. Jadi daerah-daerah lokal yang sangat berkembang. Ya contoh kalau di Eropa itu bagaimana Inggris mereka Brexit, mereka keluar dari dari dunianya, dari Uni Eropa. Terus Amerika sendiri mereka udah menutup diri dari globalisasi. Nah, yang kedua hyperglobalisasi, yaitu banyak negara-negara yang lompatan cukup besar. Ya seperti China dan negara-negara berkembang lainnya yang menjadi ikut berkembang. Dan yang terakhir ketiga, McKinsey menyatakan adanya accelerate the future. Jadi akselerasi di musim pandemi ini cukup mengakselerasi negara-negara yang cukup berkembang. Oleh karena itu, bagaimana Indonesia ini mampu, kalau kata Mas Menteri di Mas Nadiem, kalau kita mengikuti path dari negara-negara maju, mau Amerika, mau Jepang, ataupun Jerman, kita mengikuti path yang sama, ya pasti kita akan selalu tertinggal dari mereka. Mau tidak mau untuk kita supaya imbang dengan mereka adalah kita lompat jauh dari negara-negara tersebut, tidak mengikuti path mereka, kita berakselerasi, dan juga kita terus berinovasi. Ya. Di indeks inovasi kita itu di urutan ke-85 dunia. Kita jauh tertinggal dari Malaysia, dari Vietnam kalau nggak salah, dan beberapa negaranya. Nah, itu yang menyebabkan kita harus berakselerasi bagaimana menerobos dan juga keluar dari barrier itu. Nah, itu yang menyebabkan kita harus, zaman sekarang kita tidak bisa hidup sendiri. Itu yang selalu saya ambil kutipan dari Bro Tovan, kita harus berkolaborasi, bersinergi. Nah, mau tidak mau peran ini yang harus diambil baik itu oleh milenial, para mahasiswa ataupun para dunia usaha. Nah, kolaborasi inilah yang ke depan menjadi kata kunci kita, sinergisasi dalam berinovasi. Kalau bahasa sekarang kita mencoba membumikan adalah Reka Cipta atau inovasi, menemukan sebuah penemuan baru, bagaimana penemuan-penemuan yang ada di kampus, yang ada di perguruan tinggi bisa dimanfaatkan oleh dunia industri. Tidak lagi para mahasiswa, para peneliti, para dosen mempunyai atau nyaman di zona nyaman dunianya sendiri dalam meneliti. Kayak seperti kita tahu, bengong sedikit mau meneliti, atau berkhayal sedikit mau meneliti, tapi lebih kepada kita duduk bareng ke dunia industri. Apa sih permasalahan dunia industri? Apa sih kebutuhan dunia industri? Ayo kita mampu menjawab tantangan itu. Kalau dunia industri sendiri, kalau kita tahu, kalau kita mau mencari penelitian, kita mau mencari inovasi, di mana lagi kalau bukan di perguruan tinggi? Nggak mungkin kita nongkrong di warung ataupun di cafe, coffee shop, atau di mall kita nyari inovasi. Yang pasti semua itu ada di perguruan tinggi. Kita kembalikanlah kita itu ada di perguruan tinggi, di mana permasalahan atau peradaban inovasi dunia itu ada di perguruan tinggi. Nah, inilah Indonesia harus bersinergis, kita harus duduk bersama untuk mencoba menjawab tantangan-tantangan yang ada di dunia industri. Nah, itu sih yang nanti ke depan kita mencoba mengkolaborasikan itu, dan kita pun nanti ke depan akan mengajak para teman-teman milenial, para komunitas
ke depan kita pengen buat semacam mereka cipta competition ataupun semacam inovasi challenge di 2021 ini, bagaimana kita akan roadshow ke industri-industri, ke organisasi dunia usaha untuk kita belanja masalah. Apa sih permasalahan di industri kalian masing-masing? Bagaimana kita satu visi, satu misi, satu kerangka pemikiran bahwasanya R&D ataupun penelitian pengembangan yang ada di industri itu mampu mengoptimalkan produktivitas mereka sekaligus mengefisienkan produksi mereka. Nah, dengan adanya R&D seperti ini kita akan belanja masalah apa sih permasalahan mereka yang mampu menghasilkan inovasi. Misalnya, apakah mereka punya alat-alat yang selama mereka produksi mereka import. Kayak kemarin kami sempat roadshow di perusahaan cucunya Astra, ada beberapa spare part mereka yang mereka import dari ada yang dari India, ada yang dari Taiwan. Nah, itu yang kita duduk bareng. Apa sih permasalahan? Yuk kita bedah, kita cari kampus mana yang mampu menjawab tantangan ini. Memang itu hal tidak yang mudah, pasti cost-nya akan besar, tapi paling tidak kita butuh hal yang baru untuk yang nanti kita bisa efisienkan. Tapi paling tidak hal itu sudah dimulai. Nah, ke depan hal-hal inilah kita akan melakukan belanja masalah, kita pain point, kalau katanya Mas Vero. Nah, kalau Mas Vero Gariska bilang sebagai pain point, kita mau belanja masalah apa sih kendala-kendala di perusahaan, dunia industri, untuk kita bisa tampung menjadi real case business. Jadi bisnis case-nya itu real, untuk kita bisa kompetisikan ke kampus-kampus. Kita yakin kok anak-anak kita, apalagi dengan jaringannya Bro Taufan di mana-mana ini mampu menjawab tantangan dari dunia industri, bahwasanya kita ini mampu, hanya kita tidak diberikan kesempatan yang sama. Nah, kita ingin dalam hal ini kita ingin membuat namanya beri peluang bukan uang. Bagaimana peluang dari perguruan tinggi ini mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada di dunia industri. Dari situ kita akan coba kompetisikan, kita buat challenge bagaimana bisnis case ini kita sayembarakan dalam tanda kutip atau kompetisikan agar siapa saja bisa untuk berkompetisi untuk menjawab tantangan ini. Nah, ke depan kita ini akan buat reguler, entah itu di 3 bulan, apakah per 6 bulan, atau bagaimana sehingga para inovator, para reka cipta, ataupun para peneliti, mahasiswa, mereka tahu, oke, di bulan ini akan ada kompetisi untuk berinovasi, untuk beraktualisasi. Saya tinggal nunggu aja. Sehingga ke depan kalau saya mau melakukan inovasi baru atau penemuan baru, saya tinggal lihat sebenarnya yang akan dipertandingan apa. Nah, hal ini akan kita buat reguler dan juga kita mau coba ini di seluruh daerah sehingga akan terjadi inovator-inovator baru, penemu-penemu baru, dan juga kita membuat bukan sebagai agent of change juga, tapi produce of change. Jadi kita juga memproduksi agen-agen perubahan. Nah, ini yang ke depan kita ingin berkolaborasi, ke depan kita mau menciptakan, melahirkan generasi baru yang mereka adaptif, yang mereka mampu berakselerasi. Ada pepatah mengatakan, saya pernah mengutip, saya lupa waktu itu di tahun berapa, Bro Taufan mengatakan, yang cepat mengalahkan yang hebat. Mau sehebat apapun tapi tidak cepat, itu juga percuma juga. Nah, ini yang selalu kata-kata Bro Taufan yang masuk di sanubari saya, bahwasanya yang cepat mengalahkan yang hebat. Nah, ke depan untuk kita mampu melakukan lompatan-lompatan jauh itu kita harus berakselerasi. Dengan adanya kecepatan inilah kita berharap generasi ke depan ini mampu menjawab tantangan dari dunia industri. Nah, kurang lebih itu pembukaan dari saya, Bro Taufan. Selanjutnya saya ingin menggali lagi, saya ingin mentransformasi energi baru dari Bro Taufan karena saya udah lama tidak di-charge. Dari energi-energi Bro Taufan ini yang saya ingin akhirnya mendapatkan wawasan baru sebagai canda di muka saya. Terima kasih Bro Taufan. Bapak, saya lagi nulis Bapak tadi pembukaan Pak Menteri SCSR Republik Indonesia 2020 kena kan? Oke, luar biasa. Ya, itulah teman-teman tadi sambutan Bapak Menteri SCSR Republik Indonesia tahun 2000 sekian. Bro, ya gue setuju ya. Kalau bicara pendidikan dan sebagainya itu PR kita bareng-bareng gitu. Nah, tapi yang
apa ya, gue aja lah ya, gak usah saya, biar santai lagi. Kayak yang gue khawatirkan adalah kita berhadapan dengan generasi yang mungkin agak sedikit berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi Z ini kan banyak distraction-nya ya, distraksinya. Ya. Mau jadi pengusaha, mau jadi apa content creator atau dan lain-lain dan lain. Sehingga the way they think, bagaimana mereka berpikir, bagaimana keinginan mereka menciptakan inovasi yang dimana inovasi itu kan butuh proses, bro. Sementara karakter anak zaman sekarang tuh maunya instan dan cepat. Tuh. Nah, kalau menurut lu gimana nih lo ngelihat situasi ini? Satu sisi kita punya noble vision, kita punya misi yang baik dengan adanya Reka Cipta ini, Reka Cipta Nasional ini, tapi kita juga berhadapan dengan generasi yang beda gitu. Kalau menurut lu gimana? Ya sebenarnya halnya semua jalan tidak ada masalah, semua toh tujuannya juga bagus, tapi bagaimana kita mengarahkan hal ini menjadi yang kita butuhkan. Kan seperti, jadi misalnya mau anak muda sekarang berinovasi atau apa, kita tidak tinggalkan energi positif atau energi berlebih mereka, mau kita arahkan yang arah mana, positif atau negatif. Kalau ada pepatah mengatakan orang yang berdekatan dengan orang yang jualan parfum akan ikut harum, kan seperti itu. Nah, mau tidak mau kita ke depan energi berlebih itu yang kan kita punya keyakinan. Anak-anak muda kita mempunyai energi berlebih, mempunyai kemampuan, mempunyai kapasitas yang mampu untuk menjawab tantangan. Tapi bagaimana kita bisa memberikan goals mereka? Oke loh, tujuan real case bisnis yang dibutuhkan oleh dunia industri seperti ini. Terserah dengan cara kalian mereka seperti apa, kan kita tidak tahu out of the box dari mereka seperti apa. Nah inilah, terserah mereka mau rumusnya seperti apa, tapi end goalsnya seperti ini. Mereka mau instan silahkan, tapi bagaimana kita melihat indikator atau goals yang utama, kan kita bukan lagi yang harus working hour 9 to 5 atau bagaimana, tapi yang penting output-nya apa, goals-nya apa. Nah itu yang kita harapkan. Ini ada permasalahan seperti ini, terserah cara kalian bagaimana, tapi bagaimana kalian bisa menjawab isu ini, bisa menjawab permasalahan ini. Gitu, iya, karena mereka tipikal generasi yang memang result oriented ya. Kalau diajarin fasenya gradually, kadang-kadang mereka punya cara yang lebih instan dari itu. Makanya mungkin fokusnya adalah result oriented, diarahkan, ada mentor, ada ekosistem, dan nanti biasanya akan terlihat seperti apa begitu. Nah, bro, kalau misalkan masalah pendidikan saat ini apa sih yang paling lo sorotin, yang memang kayaknya ini masalah yang berakar banget ya, masalah warisan ya. Warisan ini yang belum terselesaikan, tapi di saat sekarang ada potensi kita bisa solve itu gitu. Gimana Bapak Dokter? Ya. Kalau permasalahan sih memang yang bagaimana ke depan ini, yang utama sekarang ke depan adalah kesehatan. Bagaimana kesehatan ini menjadi kita mampu tidak lagi, kan dengan adanya pandemi ini, yang kita kemarin tidak tahu ternyata semua alkes kita impor dan lain sebagainya, itu menjadi terbuka dan akhirnya membuka mata semua orang, baik itu pembuat regulator maupun eksekutif. Mereka akhirnya membuka mata untuk kita bisa berdikari, untuk bisa mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan adanya pandemi ini kita mempunyai ketahanan pangan yang cukup terbatas, tapi bagaimana kita mampu produktivitas kita bisa tingkatkan. Nah, hal-hal yang saat ini kita bisa survive tanpa ketergantungan dari negara lain, ini yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan di pendidikan. Jadi ke depan kita mau seperti apa? Nah, kita lihat aja. Itu yang pertama. Yang kedua, dari daerah kita masing-masing. Sebenarnya kekayaan dari daerah kita atau putra daerah kita, nggak usah bicara Pulau Jawa terus-menerus, yang semuanya sekarang serba keterbatasan dan yang ada trading. Tapi bagaimana daerah-daerah supaya ada pemerataan dan lain sebagainya di wilayah Sumatera atau Medan atau Lampung dan lain sebagainya, mereka itu kaya akan apa sih? Nah, di situ kita expertnya harus kita eksplor lagi, kita harus gali lagi untuk akhirnya kita pun bisa berinovasi yang mana mampu meningkatkan dan juga mampu mesejahterakan masyarakat sekitar di daerah kita. Oke. Karena mau apa aja pasti bisa, dan sekarang kan kita mau melakukan apa aja dari rumah semua bisa kita lakukan, entah itu kita mau bertransaksi, berjualan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada no matter of isu pendidikan seperti apa, tinggal di daerah kalian apa, itu potensi itu yang tinggal kita kembangkan dan akselerasikan. Nah, potensi ini kan akan berkembang kalau ada yang ngebimbing, bro. Nah, kemarin tuh sempat ngobrol sama senior kita, Prof. Hairul. Dia concern terkait dengan mentor. Nah, anak-anak kita potensinya bagus, secara kapasitas bagus, tapi
akan begitu aja, tidak ada akselerasi kalau tanpa ada dukungan mentor yang tepat. Nah, sementara jaringan mentor kita ini mungkin masih scattered gitu ya. Kalau lo melihatnya gimana? Sepakat nggak apa yang disampaikan sama beliau? Setuju Peran sih, mentor ini makanya penting banget. betul, karena ke depan nanti ini yang menjadi pemikiran kita ke depan, nanti pada saat kita kompetisikan apa inovasi, selalu ada kendala dalam hal PR, dalam hal pemasaran, dalam hal bagaimana membuat bisnis model. Nah, ke depan kita akan mengkolaborasikan, kita akan menggandengkan, kita akan mengkawinkan. Misalnya pada saat kompetisi itu berlangsung, udah ada babak penyisian dan lain sebagainya, kita langsung gandengkan dengan jurusan pemasaran atau jurusan PR dan lain sebagainya untuk mendampingi mereka. Jadi para teman-teman dari manajemen atau teman-teman dari pemasaran juga mendapatkan real business case juga dalam transfer knowledge ini, dalam berkompetisi. Karena kan nanti ke depan bagaimana, percuma juga mereka mampu berinovasi dengan hal maksimal tapi tidak mampu menjual hal ini kepada investor, kepada dunia industri, percuma juga. Nah, inilah nanti ke depan kita akan jadi kita sebagai connect the dots saja. Kita yang memang berada di Reka Cipta ini, kita sebagai connect the dots saja, bagaimana kita menggabungkan bola-bola Dragon Ball ini. Nah, ke depan mereka-mereka ini mampu bisa bersaing dalam artian mereka mampu fokus, tapi mereka tahu bahwasanya mereka tidak bisa bekerja sendiri. Mereka butuh teman-teman, mereka butuh relasi-relasi yang mampu memperkuat. Karena kita mau bicara ini menjadi industrialisasi seperti itu. Jadi tidak bisa mereka merasa oke, saya anak-anak elektro, saya mampu secara IT, tapi tidak adanya komunikasi yang kuat, tidak adanya pemasaran yang hebat, percuma juga. Mereka akan tetap dinilai tidak ada added value, hanya sebatas produk, oke, beli putus. Tapi kalau kita mampu mendampingi mereka ke depan, kita pun juga berharap ada organisasi-organisasi yang mampu menjadi mentor, karena kita kemarin udah MOU dengan Kadin, dengan HIPMI, itu kita akan buat menjadi kakak asuh untuk mendampingi mereka. Terlepas nanti B2B dengan mereka silakan, tapi ekosistem ini harus berjalan, bahwasanya ternyata oh iya loh, dengan saya bergandeng dengan ini mampu, entah ada kelebihan networking ataupun kelebihan-kelebihan yang non teknis yang mereka tidak sadari, tapi itu ternyata bermanfaat untuk membesarkan industri mereka. Itu sih yang kita tanamkan. Tidak semua keahlian mereka, tidak semua kemampuan mereka itu mereka bisa selesaikan sendiri, tapi kolaborasi, sinergisasi, ekosistem ini harus berjalan sehingga kita membuat keadaan ini menjadi terpaksa untuk mereka berkolaborasi. Nah, bro, ini kalau ngomongin kolaborasi, akselerasi dan sebagainya, kita berandai-andai nih. Kalau kita tidak melibatkan pemerintah, apakah mungkin? Misalkan benar-benar independen, ini gerakan independen tanpa adanya pemerintah. Apakah bisa berjalan, atau apa mungkin insight dari lo atau pemikiran dari lo gimana gitu? Karena supaya memberikan inspirasi buat teman-teman juga, apakah ketika kita mau membawa perubahan besar itu harus melalui jalur pemerintahan aja, atau mungkin bisa dimulai dari non-state actor dulu gitu? Kalau menurut lo gimana? Sebenarnya bisa kalau gerakan-gerakan, dan banyaknya kan gerakan militan tidak dilakukan awalnya dengan pemerintah. Tapi akhirnya pemerintah begitu melihat ini besar, akhirnya mereka tetap akan bergabung. Tapi kenapa tidak kita mau bicara akselerasi selama itu hal itu bisa kita gabungkan, karena pemerintah itu mempunyai baik itu pemerintah maupun organisasi ataupun medium lainnya, itu mempunyai infrastruktur yang sudah stabil, udah settle. Kan kita bicara akselerasi, mau ngapain lagi kita bersusah payah kalau energi kita bisa kita saling kita barengkan seperti itu. Jadi mumpung ini ada mediumnya pemerintah, infrastrukturnya sudah ada, koridornya jelas, tinggal kita lihat peran pemerintah di mana, peran komunitas di mana, peran masyarakat di mana. Itu yang namanya akselerasi. Tapi kalau sendiri-sendiri ya lagi-lagi it takes time, kan seperti itu. Oke, bro, lo percaya nggak? Lo gimana ngelihat kompetensi adik-adik kita nih ya, generasi muda sekarang, optimis nggak? Benar-benar bisa membawa banyak banget perubahan ke depan. Lo ngelihat kompetensi adik-adik kita nih gimana? Udah harus. Sebenarnya kompetisi dan kompetensi semuanya
kita sih tidak pernah meragukan itu semua, tinggal bagaimana kita membuka kesempatan mereka, membuka ini seadil mungkin, dan juga membuat minimal mereka bisa memegang tiket untuk ikut bertanding. Terlepas mau menang atau kalah itu urusan hal yang lumrah di sebuah pertandingan, tapi memastikan mereka ikut mengikuti di tiket yang sama di pertandingan itu yang kita harus pastikan mereka bisa gitu. Paling tidak kita menciptakan atmosfer itu. Nah, itu yang harus kita sama-sama dari sektor yang berbeda-beda, kita memastikan mereka memegang tiket yang sama untuk ikut berlaga. Nah, disitulah kita akan mengasah, dan yang namanya seleksi alam pasti ada, tapi hal itu mereka paling tidak mereka udah mencoba itu, dan juga mereka meyakinkan ternyata passion saya bukan di sini, ternyata saya ini men-challenge saya nih untuk ke depan saya perbaiki, sehingga trial improvement bukan trial error habis itu tidak mereka lakukan lagi seperti itu. Oke. Nah, kalau ngomongin balik lagi ke Reka Cipta gitu ya, siapa aja sih yang terlibat di sini? Kalau boleh tahu, teman-teman juga tahu siapa aja yang terlibat, pihak-pihak mana yang dilibatkan, goal besarnya apa, apakah ini jangka pendek atau jangka panjang gitu. Silakan Mas Bro. Oke, jadi kalau Reka Cipta ini sebenarnya kebetulan kami kenal dari Pak Dirjen ini udah 10 tahun yang lalu, pada saat beliau masih di Dikti juga. Pada saat itu kita sama-sama menginisiasi namanya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Yaitu sebelum lahirnya diaspora, kita alumni-alumni luar negeri ini mencoba mengumpulkan ilmuwan-ilmuwan kita yang hebat, yang mempunyai talenta yang cukup cemerlang di negara lain. Nah, inilah kita kumpulkan untuk kita buat ikatan, namanya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, yang mana goalsnya adalah mencoba mereka bisa balik ke Indonesia dan juga memotivasi dan menginspirasi. Nah, alhamdulillah itu udah berjalan 10 tahun yang sekarang berjalan. Nah, tetapi misi itu ternyata hanya sebatas itu saja. Padahal kita mempunyai mimpi besar pada saat di luar negeri adalah bagaimana paten-paten mereka seperti Prof. Khairul dan lain sebagainya bisa dimanfaatkan oleh negara kita. Nah, itulah yang sekarang kita lakukan. Akhirnya Pak Dirjen mengatakan, oke, fase itu sudah selesai. Sekarang kami minta dari teman-teman yang kebetulan pendiri dari INPAT ini atau Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional untuk membuat sebuah ekosistem permasalahan yang ada di dunia industri. Nah, akhirnya dibentuklah 5 orang tersebut. Ada ketuanya Mas Ahmad Aditya, dan beliau S2 di Jerman dan S3 di Belanda. Saya alumni Belanda, Mas Saka alumni Belanda, Mas Wawan Belanda, dan yang kelima Mas Kang Ade Kadarisman alumni dari Prancis. Nah, Pak Dirjen membentuk 5 tim ini yang mana di luar non pemerintahan agar mendapatkan sudut pandang yang berbeda, angle yang berbeda, dan treatment yang berbeda. Karena bukannya dari Dikti tidak mampu, bukannya dari kementerian tidak mampu, tapi banyak hal yang mereka urusin, banyak aktivitas yang mereka harus jalani, sehingga mereka butuh masukan-masukan, terobosan-terobosan, dan akselerasi. Nah, akhirnya karena mereka tahu kita, teman-teman ini modal nekat, kita karena anak-anak banyak majority kita anak muda, kan kita muda, beda, dan berbahaya. Bro Taufan itu kan yang ilmu itu yang Bro Taufan selalu berikan kepada kita. Nah, kita akhirnya mencoba memberikan sebuah formula baru. Ini ada permasalahan antara dunia industri dengan perguruan tinggi, terjadi gap, bagaimana akselerasi ini harus terjalin. Nah, kita membuat sebuah namanya ekosistem, karena pada prinsipnya kalau kita bicara shortcutnya, kita bikin saja semacam kayak e-commerce, macam seperti Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya bisa, tapi ini adalah sebuah sistem, siapapun bisa buat, tidak usah kita. Tapi kan yang lebih penting adalah ekosistem. Terjadi sebuah gap, mengapa di perguruan tinggi mereka mempunyai dunia sendiri nih, mereka meneliti sendiri, mereka mau beraktualisasi sendiri, mereka mau bereksperimen sendiri, terlepas itu digunakan atau tidak. Tapi di sisi lain, di dunia usaha atau dunia industri, mereka bilang, ya perguruan tinggi hanya sebatas perguruan tinggi saja. Mereka mampu dan lain sebagainya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, industri melihat ya yang mampu atau yang capable untuk menjawab tantangan ini. Nah, kebetulan ini ada Mas Ahmad Aditya. Nah, Mas Adit ada nih, Mas Adit. Ada ketuanya nih. Nah, dia ini adalah ketum saya, soko guru saya.
Nah, setelah Kita Bung lah, Hatta, kita lah. ya, sosok guru kita. Nah, setelah Bung Hatta, Mas Ahmad Aditya inilah guru saya. Itu. Nah, jadi Kena deh. setelah dibentuk ini dan lain sebagainya, nah kita mencoba menggabungkan dua. Jadi ibarat kami ini adalah converter. Jadi antara dunia industri dan juga perguruan tinggi. Pasti mereka mempunyai alam yang berbeda, dunia yang berbeda, baik juga dunia usaha. Nah, kita menjadi converter bagaimana penyampaian dari dunia usaha kita sampaikan kepada perguruan tinggi dengan maksud yang sama, dan juga dari perguruan tinggi kita sampaikan kepada dunia industri dengan maksud yang sama. Tapi kan butuh frekuensi nih. Nah, converter inilah yang menjadi pola kerja kita, bagaimana kita memfasilitasi dengan goals-nya sama adalah ke depan kita membuat standarisasi hubungan baru antara perguruan tinggi dengan dunia industri. Itu yang menjadi terpenting. Kita membuat frekuensi, akhirnya kita biasakan seperti kemarin kan Prof. Khairul dengan perguruan tinggi, dengan Telkom University, kita adakan pertemuan-pertemuan, dan akhirnya ternyata berkembang, ternyata ada industri yang membutuhkan itu tapi mereka tidak tahu, begitu juga ada perguruan tinggi yang mereka tidak tahu apakah ini ada marketnya. Nah, pertemuan-pertemuan inilah yang mendasari kita untuk melakukan ini. Kita pun juga banyak belajar dari pertemuan-pertemuan rumah milenial yang membuat adanya pertemuan-pertemuan link and match, dan juga kolaborasi ini menjadi terbentuk. Kan ada pepatah yang seperti Bro Taufan selalu katakan, tak tahu maka tak kenal maka tak sayang. Nah, pertemuan-pertemuan standarisasi ekosistem inilah yang akan kita bentuk, dan ini menjadi pekerjaan panjang. Ini bukan hanya sprinter tapi juga maraton. Nah, ini yang kita menjadi lakukan, dan kita butuh bantuan dan juga kolaborasi semua pihak. Itu, Bro. Nah, kalau ngomongin kolaborasi semua pihak, emang semua pihak mau diajak kolaborasi? Karena kita tahu nih, Bro, Betul. Masalahnya tuh selalu ego. Ego individu, ego sektoral, ego institusi. Nah, kan tugas lo dan teman-teman dan kita semua kan mungkin saat ini, tadi lo bilang sebagai konverter, jembatan, atau mungkin konektor lah gitu. Tapi kan selalu yang kita hadapi adalah berkaitan dengan hal-hal yang justru non teknis, yang ngabisin energi gitulah. Ini lo ngelihat fenomena ini gimana, Bro? Yang pertama, selama kita bisa mencari konflik interestnya dari masing-masing pihak, hal itu tidaklah sulit. Sebenarnya kita cari dunia industri, apa sih konflik interestnya? Pasti adalah profit. Oke, bagaimana kita bisa meningkatkan profit mereka? Mau tidak mau adanya efisiensi dan juga akselerasi produktivitas. Nah, itu yang pertama. Dari segi perguruan tinggi, apa sih yang kita lihat konflik interestnya? Yang pertama adalah bagaimana memberikan ruang aktualisasi mereka bereksperimen. Nah, itu kita cari, kita sediakan ruangannya, yaitu apa? Dengan adanya real business case dari dunia industri. Tapi kita punya keterbatasan fasilitas, prasarana, atau penelitian. Dari situ kita lihat siapa nih yang bisa membantu. Dari dunia industri kah, atau dari perguruan tinggi. Selama ini dari pemerintah juga ada dana penelitian. Nah, inilah kita hadir dalam membantu menstimulasi bagaimana penelitian mereka mampu dilakukan, yang mana nanti outputnya untuk dunia industri. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana masyarakat. Nah, masyarakat, apa konflik interestnya, bagaimana ekosistem ataupun inovasi ataupun teknologi tersebut mampu dirasakan. Nah, bagaimana mereka bisa menerima ataupun ada pemberdayaan dari mereka. Nah, ini yang kita terus gali bagaimana. Nah, ini ada Mas Wawan. Mas Wawan ini juga salah satu soko guru kita. Luar biasa. Nah, dia selain soko guru inovasi juga soko guru lifestyle saya. Saya kalau habis itu gue follow belum followan. Oh ya, itu. Nah, jadi kita mencoba mencari konflik interest masing-masing, yang mana akhirnya kita bertemu di satu titik gitu. Jadi bukan nama konflik interest bukan hanya sekedar profit, bukan sekedar aktualisasi, tapi banyak, masing-masing punya lah konflik interest masing-masing. Nah, itu sih, kalau tidak ada konflik interest tidak mungkin ini menjadi sustainable. Karena apa motifnya? Nah, itu benang merah ini yang saya belajar dari Mas Wawan. Kebetulan beliau S2-nya mengenai intelijen di UI. Nah, itu yang saya belajar dari dia, dan itu pun saya belajar juga dia tidak kasih, tapi saya curi ilmunya diam-diam. Jadi seperti itu.
Orang yang nggak ada aja dia diolah, luar biasa Bung Mahir ini. Nah, tapi gini, kalau untuk ngomongin tadi kan konteksnya general, kalau ini konteksnya lebih spesifik. Kalau bicara Reka Cipta ini apa yang menjadi tantangan terbesarnya untuk sampai nanti akhirnya bisa terrealisasi? Sebenarnya adalah pertama Reka Cipta ini ataupun adanya sinergisasi antara penelitian dari perguruan tinggi dengan dunia industri adalah trust. Bagaimana perusahaan-perusahaan ini mereka sekarang disibukkan adanya kompetisi, adanya bagaimana bersaing antar saingan mereka, sehingga mereka dengan shortcut mereka saya butuh inovasi, saya tinggal beli nih, saya tinggal import dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mereka memberikan kepercayaan itu kepada kita semua bangsa ini ataupun kepada perguruan tinggi dan sebagainya untuk memberikan real case bisnis mereka itu apa sih yang dibutuhkan, karena itu kan hal yang tidak mudah juga untuk mereka bisa tahu sebenarnya permasalahan yang ada di industri saya butuh bagaimana supaya misalnya susu yang saya kelola ataupun saya hasilkan bisa awet sampai dengan sekian minggu, misalnya seperti itu. Nah, tapi kan mereka butuh inovasi. Nah, itulah yang kita butuh tahu. Tapi kan hal itu tidak mungkin semudah itu untuk mereka sampaikan ke publik, karena nanti saingannya akan melihat, ini lagi mau mencari inovasi seperti ini. Nah, hal-hal ini yang kita sedang cari formulanya seperti apa. Ataupun juga produktivitas misalnya dari mesin. Mereka mau agar gearboxnya misalnya perpindahannya menjadi lebih smooth lagi. Tapi selama ini mereka import dari Taiwan. Nah, bagaimana? Nah, kita cari nih, siapa sih yang expertnya seperti apa. Nah, ini kita harus sampaikan secara menyeluruh dan juga menyampaikan ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh kampus-kampus besar, tapi juga kampus-kampus di daerah lain pun juga mempunyai hak yang sama untuk melakukan akselerasi penelitian ini. Nah, kita berharap ke depan real case bisnis ini atau bisnis case dari dunia industri ini mampu diketahui oleh oleh perguruan tinggi, oleh mahasiswa, oleh peneliti ataupun dosen, sehingga mereka di tugas akhir ataupun mereka akan melakukan penelitian, mereka nggak bingung lagi harus meneliti apa ya, atau saya mau tugas akhir apa ya. Tapi kalau ternyata ada informasi permasalahan ataupun informasi mengenai penelitian yang dibutuhkan oleh dunia industri, demand. Jadi driven market ini tidak lagi dari perguruan tinggi yang mereka mempunyai idealisme saya harus meneliti ini sesuai teori ini, tidak, tapi bagaimana kita combine-kan antara kebutuhan industri dengan kita jawab dengan tantangan teori. Karena kan yang namanya teori itu kan hasil hipotesa. Itu sifatnya adalah dinamis dan bisa berubah kapanpun. Hipotesa kali ini mungkin benar, tapi dengan adanya peradaban zaman berbeda itu akan berkembang. Textbook tapi juga out of the box apa. Oke. Gitu. Tadi sempat hilang Pak Dr. Mahir, terima kasih kuliah singkatnya, saya terinspirasi sekali. Sorry. Tadi ini juga ada mampir beberapa kawan-kawan dari Jalar juga ya, ada Mbak Vira Tanjung, ada Mas Wawan, luar biasa. Betul. Nih bro, gue mau nanya sekarang soal pendidikan lagi, balik lagi pendidikan. Kalaupun kita bicara transformasi dalam dunia pendidikan, apa yang memang benar-benar harus diubah? Sehingga kalau kemarin bicara sama beberapa kawan juga, kalau ngomongin konteks pendidikan itu hanya bisa berhasil kalau memang akarnya itu kuat. Jadi dari level TK, SD begitu. Dan memang didukung oleh jaringan komunikasi antar orang tua yang juga kuat. Karena susah rasanya merubah generasi kalau ada di tengah-tengah, harus dari akarnya dulu. Sehingga katanya kalau mau melihat bangsa ini besar, itu nggak bisa dalam waktu 5, 10, 15 tahun, tapi satu dekade, beberapa dekade ke depan baru kerasa. Nah, lo ngelihat ini gimana sih masalah di pendidikan kita saat ini? Ada yang bilang singkatnya itu kalau mau lihat pendidikan atau peradaban sebuah negara, lihat aja dari transportasinya. Kalau transportasinya macet, ruwet, nah pasti pendidikan ataupun culture-nya juga ruwet juga. Ada yang bilang seperti itu. Tapi memang semua butuh proses itu yang tadi Mas Menteri bilang, Nadiem bilang bahwasanya ya kita tidak harus berpatokan kepada negara ataupun masyarakat yang masyarakat maju
telah melakukan apa saja. Kalau mereka melakukan itu, kita akan terus tertinggal. Orang kita memang berada di belakangnya, kita mengekor, tapi kita harus melakukan lompatan. Lompatan-lompatan seperti apa, itu yang membutuhkan akselerasi, dan itu cukup dinamis berkembang cepat. Tapi sebenarnya dengan ide kampus merdeka, bahwasanya sebuah yang namanya dosen ataupun mahasiswa harus keluar dari kampus untuk belajar secara real di lapangan. Begitu juga bagaimana orang-orang industri ataupun usaha masuk ke kampus untuk memberikan transfer knowledge. Nah, itu bisa akselerasi itu bisa mampu terjalin karena karena kita sekarang ini posisi di comfort zone. Yang ada di kampus ya kita selesaikan, ya kita juga dulu udah banyak di kampus, ya yang penting cepat selesai dan lain sebagainya. Tapi bagaimana begitu di lapangan, ini kan dua hal yang berbeda. Kita tahu kondisi di lapangan sektor real seperti apa, kondisi lapangan pekerja seperti apa, kebutuhan seperti apa, dan gapnya seperti apa. Nah, kalau itu kita tahu kan, kita tahu oke, berarti solusinya adalah seperti ini. Nah, itu yang berharap, ya kita tidak tahu berhasil atau tidak, tapi kalau kita tidak mulai, ya kita tidak akan pernah tahu. Itu tadi, trial improvement, bukan trial error gitu. Jadi, kita mempunyai mindset, kita mempunyai pemikiran, begitu kita trial, kita langsung improvisasi, sehingga perbaikan-perbaikan itu terus terjadi, efisiensi, produktivitas itu terus berkembang. Oke. Nah, sekarang kita rehat dulu dari pembicaraan serius. Kita pengen kenal sama Bung Mahir. Iya. Oke, kita pengen kenal sama Bung Mahir. Bro, lu ini kan bergerak di berbagai macam organisasi ya, macam-macam lah. Termasuk saat ini juga, alhamdulillah sudah selesai gelar doktornya, akademisnya oke, organisasinya oke, bisnisnya juga oke. Emang misi hidup yang lu akan capai itu apa? Dan values-nya apa gitu. Jadi setiap lo berkarya, lo berada, lo berkawan, lo berinteraksi, nilai yang lo pegang tuh apa? Gitu. Karena itu kan yang menentukan kualitas seseorang itu integritas dan sebagainya. Tapi gue pengen tahu, since kita kenal udah lama, tapi kayaknya gue belum pernah nanya pertanyaan kayak gini sama lo. Silakan bro. Sebenarnya visi dan misi itu sebenarnya gue pernah dengar waktu itu Bro Taufan khutbah. Gue ingin menjadi seseorang yang khairunas anfa'uhum linas. Sebermanfaat-manfaatnya orang adalah bermanfaat bagi orang lain. Nah, itulah menjadi misi kita, bagaimana kita bersilaturahmi, apa yang kita dapat, apa yang kita, wawasan yang kita punya itu mampu dan juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu menurut gua itu adalah sebuah legacy, adalah sebuah kebanggaan yang mana kita sendiri itu menjadi kepuasan yang tidak ternilai. Kalau konsep Samina Watokna yang lu sering bilang itu apa implementasinya, bro? Nah, dan konteksnya dipakai di kapan aja? Apakah semuanya lo hajar betul, hajar semua dengan konteks itu, atau hanya memang untuk case-case tertentu aja? Iya, pasti pada itu awalnya dalam arti Samina Wato. Nanti kan kita dengarkan, kita jalankan, kita laksanakan. Betul. Kita pengen tahu sebenarnya yang kita jalan ini cocok nggak sih sesuai dengan passion kita, atau sesuai dengan path kita, sesuai dengan kemampuan kita. Paling tidak kita udah mencoba itu, daripada tidak sama sekali, daripada tidak katanya nanti begini, tapi kalau sudah kita mencoba, kita bisa berbicara gitu. Jadi lebih baik kita coba, kalaupun gagal ya udah, at least kita pernah mencoba itu. Dan kita tahu, oke, kalaupun misalnya kayak gue dulu banyak berbisnis mengenai kuliner, gue jatuh bangun dan lain sebagainya, paling tidak gue tahu, oke, kalau mau berbisnis itu tidak semudah orang punya duit dan lain sebagainya, tapi gue tahu nih realnya seperti ini, kalaupun gue gagal seperti, jadi kalau ke depan gue mau buka lagi, gue nggak bisa tanggung nih. Nah, gue tahu kegagalan seperti apa. Jadi kalau orang mau bisnis kuliner, kalau mau tanya berhasil siapa, jangan sama gue, tapi kalau mau nanya gimana gagalnya, gue bisa bicara banyak. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bro, lu juga sempat jadi aktivis, juga demo, mimpin mahasiswa dan segala macam. Bukan, mau saya koreksi, saya sempat aktif, bukan aktivis. Oh, sempat aktif. Sempat aktif. Tapi kan minimal aktivis. ada wisdom, ada lesson di situ yang lo mau coba sampaikan ke adik-adik generasi Z yang sekarang masih jadi aktivis di kampus. Pergerakan mahasiswa, pergerakan kepemudaan, pesan lo apa untuk mereka? Nggak ada. Kalau pesan sih jalanin saja, semuanya ikutin, semua pasti akan ada pembelajaran. Mulai dari gue dulu, karena gue Trisakti, gue dulu 12 Mei belajar demo. Itu wajib lah, kalau tiap 12 Mei kita wajib turun, terus naik. Yang awalnya di dalam bus, tahun pertama, tahun kedua ada di atas bus,
tahun ketiga masuk di dalam di dalam anggota DPR, kita audiensi, tahun keempat kita udah negosiasi. Nah, itu proses sih yang gue bilang, oh seperti ini dulu gue tahun pertama gue panas-panas dalam bus atau semua, itu senior-senior gue di dalam tuh di AC. Tapi kan gue di situ belajar proses. Nah, itu yang kita belajar bahwasanya yang namanya proses tidak pernah mengkhianati hasil lah. Itu makanya pada saat itu gue melihat, di saat gue panas, gue lelah, gue ngelihat motivasi dari kata-kata Bro Taufan itu langsung menyemangatkan gue, menginjeksi transformasi energi gue. Nah, itu sih. Jadi saling mengingatkan, saling memotivasi, itu sih yang terus mengatakan, dan kita pun tidak boleh selalu dalam zona nyaman, kita harus selalu dengan wawasan baru, energi baru. Aduh, gue speechless, setiap nanya diolah, gue harus nanya apa ya supaya nggak diolah nih? Bukan, karena Bro Taufan ini salah satu tadi yang ke-26, ya kan? Tadi katanya Mas Adit. Mas Adit kan setelah Bung Tomo, Bung Hatta. Beda. Bro, ini dua pertanyaan panjang sih. Yang pertama ini gue tanya ke semua teman-teman yang ngobrol di Golden Hour. Imajinasi lo apa, Bro, tentang negeri kita nih ke depan tuh seperti apa sih? Kan Amerika punya dream, China punya dream, India juga punya vision yang orang-orang tuh oke, kita ke sana, caranya begini, dan ini yang kita punya, apa yang kita harus perbaiki. Nah, tapi somehow I don't know, I feel sometimes this nation is lost, ya. Kalau lu memvisualisasikan kita tuh akan seperti apa ke depan, Bro? Proyeksi lo ya, sebagai seorang pakar CSR ternama Indonesia. Kalau gue sih melihat ya ke depan sih paling tidak kita mampu semua apa yang kita punya, kekayaan yang kita punya tidak hanya dijual sebagai raw material, tapi semuanya mempunyai nilai tambah. Kita dipandang bukan hanya menjadi negara yang mampu menjual bahan mentah, tapi juga kita mampu mengelola dan juga memanfaatkan itu untuk masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama sebenarnya pendidikan sih. Mau bagaimanapun juga kalau pendidikan semua tidak rata, perguruan tinggi ataupun apa tidak ada tidak meningkat secara drastis levelnya dan juga kapasitas mereka, prasarananya, sehingga tidak jadi pemerataan. Karena gue pernah dulu sebelumnya ada di Sumatera, gue lihat baik itu kota besar maupun kota kecil itu ya akan terjadi hal yang serupa, tapi dan rata-rata itu yang tidak berkembang, yang tidak ada perguruan tingginya. Berarti apa iya, tapi kan gue nggak tahu juga parameternya. Kalau memang kita mau maju, minimal satu kabupaten itu ada perguruan tinggi, sehingga pemerataan pendidikan, pemerataan wawasan dan juga kedewasaan itu bisa merata. Nah, itu yang terkait dengan pertama pendidikan. Kedua tadi pendidikan apa, kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi. Ketiga sih sebenarnya kalau itu udah dua, merasanya hal yang mudah lah untuk kita bisa bersaing, karena semuanya kita udah mampu. Ibaratnya kita tidak bergantungan lagi kepada negara lain dan kita mampu. Dan apalagi sih kita yang mau kita cari kalau tidak hal itu. Ekonomi dan pendidikan, Bro ya. Yeah. Dua hal itu yang memang jadi pilar gitu ya, pilar luar biasa. Oke, udah cukup tergambarkan. Ini sebenarnya gue lagi nyari benang merah dan memang hampir sama ya. Kemandirian ekonomi, kesehatan, pendidikan. Ada satu lagi kesehatan, itu juga jadi concern saat ini. Nah, sedikit Bro tentang COVID-19. Lo ngelihat kita nih gimana sih sekarang di tengah-tengah pandemik? Mungkin ada satu insight positif yang lo bisa sampaikan ke teman-teman di tengah berbagai macam narasi negatif dan berita-berita yang mencekam terkait dengan COVID-19. Tapi ada harapan dan pemikiran apa dari lo di pandemik seperti sekarang ini? Kalau kita bicara COVID, ya sekarang memang kita berada di buah simalakama antara pandemi dan juga ekonomi kan gitu. Yang terpenting yang selalu saya ambil kutipan dari Bro Taufan, kita jangan terpapar karena pandemi, tapi juga jangan terkapar karena ekonomi, kan seperti itu. Jadi semuanya harus seiring berjalan, kita tetap patuhi protokol. Karena mau bagaimanapun ya kita bersyukur kita masih ada tabungan, masih ada simpanan keuangan dan lain sebagainya, finansial kita masih mampu. Tapi bagaimana teman-teman di luar yang memang harus berjuang, harus mencari nafkah, harus bertarung di tengah pandemi ini, ya kita tidak bisa menyalahkan mereka kan seperti itu. Tapi
ya yang bisa kita lakukan saling mengingatkan sambil kita mencoba memperkuat imun tubuh kita, dan yang terakhir ekonomi ini harus terus berjalan. Itu tadi kutipan Ekonomi dari harus. Bro Taufan yang selalu saya pegang. Jangan Kapan ngomongnya terpapar gue? karena Kapan pandemi, ngomongnya? jangan terkapar. Gue bawa mimpi mungkin, tapi gue inget lupa Oh, pokoknya. Jangan terpapar karena pandemi, jangan emang terkapar lu. karena ekonomi, kan gitu kan? Lebih parah lagi jangan terkapar karena mantan, bro. Nggak boleh tuh. Bahaya. Nah, betul, bahaya itu. Bro, nah ini golden message bro dari Bro Mahir untuk 3 generasi sekaligus. Adik-adik kita, teman-teman generasi Z yang sekarang ada di bangku sekolah, bangku kuliah, lalu saudara-saudara kita sama milenial yang sekarang sedang berjibaku dengan karir, kesehatan mental, kondisi ekonomi, sandwich generation yang harus membiayai keluarga inti dan keluarga istri dan anak, dan yang paling penting pesan untuk generasi senior. Nah, jadi satu-satu nih Waduh. pesan khususnya apa bro? Untuk adik-adik kita dulu bro. Jadi pesan untuk adik-adik, senior, terus sama begini? Udah 2 ya? Sama yang sama-sama, yang selevel, yang generasi. seumuran. Berarti gue selevel sama adik-adik nih berarti gue. Enggak, lo yang tengah bro. Iya. Ampun, besar. Jadi untuk adik-adik sih memang saat ini di tengah pandemi ini dengan adanya keterbatasan pendidikan, mengenyam pendidikan, ruang dan waktu mereka dibatasi, mereka harus bekerja hanya dalam menatap layar. Kalian tetap harus mampu peka terhadap yang namanya lingkungan, karena ruang aktualisasi, ruang interaksi ini yang menjadi nilai yang kekurangan saat ini, sehingga jangan sampai nanti generasi adik-adik walaupun kalian cukup tanggap, cukup cerdas dalam dunia digitalisasi, tapi kalian kurang peka dalam ruang interaksi. Akhirnya percuma juga, kalian akan bekerja sendiri, akan menjadi orang yang egois yang cukup tinggi. Nah ini kalian harus peka terhadap lingkungan, karena ke depan saya selalu mengambil moto dari Bro Taufan, networking is a king. Ke depan kita butuh ruang interaksi itu untuk melebarkan networking kita, melebarkan jejaring kita. Nah itu yang pertama. Untuk generasi kita saat ini, kita hidup di generasi yang menikmati masa pandemi ini sebelum dan setelahnya. Ke depan bagaimana kita saat ini mampu bertahan hidup, kita mampu tetap sehat walafiat, dan juga bagaimana aktivitas kita ini mampu bermanfaat bagi orang lain juga, dan bisa membantu sesama yang tahu karena kan nggak hanya kita aja yang terkena masalah ini, pasti teman-teman kita yang terkadang mereka tidak cerita, mereka tidak pernah berteriak, tidak pernah menuliskan kata-kata atau menyebabkan, tapi paling tidak kita tahu apa yang bisa kita bantu kita lakukan, kita bisa memberi mereka, karena mereka tahu artinya kesusahan seperti apa. Nah itu sih untuk generasi kita. Untuk senior sih bagaimana selalu tetap sehat, jaga, karena kan senior ini ataupun yang cukup tua udah rentan terkait dengan penyakit COVID ini. Nah, kita berharap sih mereka tetap menjaga badan, walaupun mereka tidak takut, tapi harus tetap waspada, hati-hati, jangan juga meremehkan atau merasa bahwasanya ini pandemi main-main dan lain sebagainya. Itu yang menjadi ini kita. Dan yang kedua, bagaimana usaha-usaha mereka mampu tetap bertahan, mampu tetap berputar, roda perekonomian tetap berjalan. Itu sih bro. Kalau untuk bagaimana generasi senior memperlakukan generasi yang akan meneruskan tongkat estafet, apa pesannya bro? Sebenarnya lebih kepada mereka sebagai tuturi handayani, sebenarnya kita tuh perlu diberikan masukan, kegagalan mereka itu apa saja sih, sehingga kita perlu belajar, sehingga kita perlu berimprovisasi, karena tanpa kita belajar dari kegagalan mereka, kesalahan mereka, kita akhirnya menghabiskan energi kita untuk mengulangi kesalahan yang sama. Itu sih yang seharusnya kalau keberhasilan itu sebuah proses lah, kita nggak perlu dengar ceritanya, karena kalau yang namanya orang sukses yang itu pasti rasanya ceritanya senang semua, tapi kegagalan terus kesalahan-kesalahan apa yang membuat kita tidak terulang, sehingga energi kita itu bisa kita
kita curahkan ke hal-hal yang untuk berimprovisasi, memperbaiki hal-hal yang ingin kita lakukan ke depan, gitu bro. Masya Allah, ini luar biasa nih pesan Ustadz Dr. Mahir yang mulia Bayasud ya, lengkap bro. Nah, tapi gini, gue barusan kan tadi udah closing statement atau golden message, tapi sedikit dong mungkin teman-teman pengen denger bro, forum CSR tuh apa sih dan kegiatannya apa aja gitu. Mungkin sedikit lah nih sebagai part of closing. Pengen tahu juga mungkin teman-teman, apa sih forum CSR? Jadi forum CSR itu adalah sebuah forum aktivitas sosial, sebuah organisasi yang mana kebetulan saya di DKI Jakarta itu mencoba memfasilitasi perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi yang mau melakukan aktivitas sosialnya CSR di wilayah DKI Jakarta. Tugas kami adalah memfasilitasi, menjembatani mereka ingin melakukan CSR, bagaimana kita hubungkan dengan pemerintah. Terkadang perusahaan ataupun komunitas merasa bahwasanya ribet kalau nanti dengan pemerintah nanti ada administrasi ini, birokrasi ini dan lain sebagainya. Nah, kita mencoba menjembatani lagi-lagi akselerasi kita bagaimana memberikan mereka untuk melakukan aktivitas ini secara cepat, mereka tidak perlu ribet dan kita jembatani ini. Nah, itu sih yang kita lakukan dan juga kita memberikan masukan mereka misalnya, oke Mas, saya mau bantuan di wilayah timur. Oke, nanti kita bisa bantu tanyakan kira-kira di timur apa sih saat ini yang lagi dibutuhkan sehingga mereka pun tepat sasaran dan juga sesuai dengan yang dibutuhkan kondisi yang saat ini. Karena kan sifatnya itu dinamis kan, sehingga mereka harus update dan juga mereka tepat sasaran. Dan kondisi sekarang ini pemberian dan lain sebagainya tidak bisa kita turun langsung, harus dilakukan oleh mereka door to door. Nah, yang mempunyai infrastruktur itu adalah pemerintah. Nah, kalau kita bisa berjalan sejalan dengan pemerintah, kita membantu mereka juga, memudahkan dan juga mampu juga meringankan pekerjaan kita juga sebenarnya. Itulah makna dari gotong royong yang Bro Taufan selalu ajarkan kepada saya. Astagfirullahaladzim. Bro, gue pengen dong 1 menit terakhir nih sebelum ditutup sama Instagram. Pesan lo untuk Golden Hour, bro. Gue pengen dapat motivasi juga dari lo lah. Jujur lo, jangan jujur. Jangan lebay lo. Jangan lebay. Serius nih, gue serius nih. Closing. Apa? Nggak ada sih, gue sih kalau kayak kata-kata gue ini nggak pandai merangkai kata itu ada tadi ngapain aja kalau nggak pandai merangkai itu nggak dipersiapkan ya. Menurut gue sih ini sebuah sebuah inspirasi yang bagus karena dengan kondisi ini kita bisa sharing, kita bisa berbagi. Teman-teman yang mempunyai keterbatasan networking atau jaringan minimal kita tahu yang ini sedang mengerjakan ini sehingga ke depan pada saat kita membutuhkan sesuatu atau apa kita tahu di acara Golden Hour yang pada saat itu Bro Taufan pernah topiknya seperti ini kan, kita tinggal lihat lagi atau kita tinggal tanyakan. Itu tadi networking is king. Dengan kita makin banyak berbicara sama orang, kita tahu dan kita tahu pada saat orang membutuhkan apa, nih kalian hubungin ini. Nah kan sebenarnya kan kayak itu, connect the dot aja. Golden Hour ini mampu, walaupun kita tidak tahu topiknya detail seperti apa, tapi kita tahu expertise-nya dia seperti ini, kamu coba deh komunikasi dengan ini. Nah kurang lebih itu sih. Ini yang kita tidak bisa tahu manfaatnya instan lagi-lagi karena kita biasa makan mie instan. Tapi paling tidak itu masuk direkam alam bawah sadar kita, dia pernah berbicara ini. Jadi walaupun masih ada perantara, tapi paling tidak kita ingat, daripada kita nyari Google apa belum kenal, tapi kan kalau ada referensi jauh lebih memudahkan kita. Betul. Jadi Golden Hour tetap dijalankan, ini niatnya udah bagus, yang penting dijalankan dengan penuh semangat, dan akhirnya kita akhiri dengan kenikmatan. Itu bro. Masya Allah. Ini ada yang nyapa nih. Ahlan Bang Mahir, Haikal Basagili. Kenal nggak ente? Basagil. Ente fansnya banyak. Enggak, saya ini cuma aja bro. Siap. Aduh, dasar lu. Bro, thank you so much ya. Syukron bro. Ya, siap, udah sharing. Kita jumpa lagi. Yang penting lo sehat, lo semangat terus. Karena lo inspirasi gue juga. Ya, thank you banget bro. Sama-sama, sehat walafiat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you brother.